Halo semua, jumpa lagi bersama channel Kurniawan OSC. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kalpiko Kalimantan Physics Competition tahun 2024, yaitu Olimpiade Fisika yang diadakan oleh Universitas Lembang Mangkurat ULM Kalimantan Selatan. Kita akan mulai dari nomor 15, mari kita baca dulu soalnya. Sebuah lensa cembung double atau double convex tipis mempunyai jejari kelengkungan sebesar 40 cm dan dibuat dari kaca dengan N ini indeks bias ya, 1,65. Dalam sentimeter, panjang fokusnya adalah, kita diminta untuk menentukan berapa panjang fokus, biasa disimbolkan F. Yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan lensa, sama indeks bias dari kaca, 1,65. Nah teman-teman semuanya, yang perlu teman-teman ketahui adalah, kalau kita punya lensa cembung double itu kan seperti ini bentuknya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada dua sisi, cembung sebelah kiri, cembung sebelah kanan. Kebetulan jari kelengkungan dari kedua lensa ini masing-masing adalah 40 cm kalau menurut di soal ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa yang sebelah kanan ini misalkan jari-jarinya R1, sebelah kiri jari-jarinya R2. Ini bisa kita tuliskan R1 sama dengan R2 sama dengan R sama dengan 40 cm. Nah, cara kita menghitung panjang fokus suatu lensa itu adalah sebagai berikut. 1/f itu akan sama dengan N lensa dibagi N medium dikurangi 1. N itu indeks bias ya. Dikali 1/R1 tambah 1/R2. Langsung saja kita masukkan. Indeks bias lensa di soal diketahui 1,65. NM ini indeks medium, kita anggap mediumnya adalah udara. Jadi indeks biasnya 1 kurang 1, 1/R1 karena kita anggap R1 dan R2 sama, 40, maka ini 1/40 ditambah 1/40. Dari sini kita akan bisa dapatkan nilai 1/F sebesar 13/400. Berarti F-nya kita bisa dapat 400/13. 400/13 itu sama saja dengan 30,77. Jadi kalau kita bulatkan, kita bisa dapat 31 cm. So, jawaban untuk soal nomor 15 adalah A. Soal nomor 16. Dalam percobaan interferensi dua celah digunakan sinar kuning monokromatik. Maka pada layar akan terlihat, kalau celah ganda atau celah ya, nanti yang akan timbul di layarnya itu adalah pola gelap terang. Karena yang dipakai adalah monokromatik. Monokromatik ini artinya adalah satu jenis panjang gelombang saja. Karena satu jenis panjang gelombang yang menentukan warna cahaya itulah panjang gelombangnya. Jadi kalau hanya ada satu jenis panjang gelombang, maka warnanya juga satu jenis. So, pada layar ini akan terlihat pola gelap terang dengan warna yang sama, namanya aja monokromatik, mono, satu jenis. Manakah pernyataan yang benar di sini? Garis berwarna seperti pelangi salah. Garis kuning seperti pelangi dengan garis yang di tengah. Garis kuning seperti pelangi, maksudnya gimana garis kuning seperti pelangi? Kalau yang dimaksud garis kuning bergradasi gitu ya, ada kuning muda, kuning tua, kuning sedang, salah ya, harusnya sama semua kuningnya. Garis berwarna seperti pelangi salah. Garis kuning dan gelap berselang-seling dengan garis yang tengah di kuning. Garis kuning dan gelap selang-seling dengan garis yang tengah adalah gelap. Nah ini berarti jawabannya antara D dan E. Yang membedakan jawaban D dan E ini adalah garis tengahnya. Tengahnya ini di kuning untuk opsi D. Kalau yang opsi E tengahnya itu gelap. Untuk pola terang gelap yang menggunakan dua celah, pusatnya itu pasti adalah yang terang ya. Kalau terang berarti berwarna. Karena di sini sinarnya warna kuning, berarti terangnya di bagian tengahnya atau pusatnya dia pasti berwarna kuning. So jawabannya adalah D. Next, kita lanjutkan nomor 17. Energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik di atas adalah, ini rangkaian listriknya. Ada voltage, ada kapasitor ya, farad.
Nah, di sini ada dua susunan kapasitor, 4F, 4F, 4F paralel, kemudian sama 4F sama 2F yang paralel. Nah, di sini kita bisa menghitung masing-masing kapasitor atau kapasitas kapasitor totalnya. Kalau diparalelkan, maka kapasitas kapasitornya akan ditambahkan. Jadi ini kita misalkan C1, kapasitas kapasitor yang kiri 4F, 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 berarti totalnya adalah 12F. Sementara kapasitas kapasitor yang kanan ini adalah 4F sama 2F, jadi totalnya adalah 6F. Nah, sekarang 12F dan 6F ini itu tersusun seri. Nah, kalau seri malah berbeda lagi. Begini cara menghitungnya. 1/C total ini akan sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Jadi kita bisa hitung 1/C totalnya adalah 1/12 tambah 1/6. Ini 1/C total kita akan ketemu sebesar 3/12. Dari sini kita bisa hitung C total atau kapasitas kapasitor totalnya adalah 12/3, yaitu 4 farad. Karena C total sudah kita ketahui, kita bisa menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Rumusnya energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah sebagai berikut. Energi kapasitor itu adalah setengah kali kapasitas kapasitor dikali voltage, beda potensial kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan energi yang tersimpan adalah setengah kali kapasitas kapasitornya 4, voltage-nya di soal ada 12. Sehingga dari sini kita bisa dapat 12 kuadrat itu 144, 144 kali 2 berarti adalah 288 Joule. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 18. Seorang penjaga stasiun antariksa mengamati dua pesawat luar angkasa yang mendekati stasiun dari dua arah yang berlawanan. Menurut penjaga stasiun luar angkasa, dari depan pesawat A menuju stasiun dengan kecepatan 0,8 C. C ini kecepatan cahaya BTW. Dan dari belakang pesawat B bergerak mendekati stasiun dengan kecepatan 0,4 C. Menurut pilot pesawat A, berapakah kecepatan pesawat B? Oke, ini yang ditanya adalah kecepatan pesawat B menurut pesawat A atau pilot pesawat A. Kalau kita menentukannya dengan cara klasik ya, bukan relativistik, kecepatan B menurut A yaitu sama saja dengan VB dikurangi VA, gini ya. Tapi ini hanya berlaku untuk yang kecepatannya jauh lebih kecil dibanding kecepatan cahaya. Nah, untuk kasus ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, yang A 0,8 kali kecepatan cahaya, yang B adalah 0,4 kali kecepatan cahaya. Sehingga rumus ini perlu dimodifikasi untuk relativistik. Ini nggak berlaku lagi nih rumus ini. Kita pakainya rumus yang berlaku relativitas khusus. VB kurang VA sama, tapi di sini ada tambahan lagi 1/1 minus VA kali VB per C kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. VB ini kecepatannya 0,8 C, kita tulis 0,8 C dikurangi VA 0,4 C. Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Tadi dibilang bahwa kedua pesawat itu arahnya berlawanan. Karena yang B kita anggap positif tadi, maka untuk yang A karena berlawanan arah dengan yang B, maka kita kasih tanda negatif. Nih. Sorry, bentar. Kayaknya ada yang terbalik ya. Kita baca lagi soalnya. Pesawat A itu 0,8 C. Oke, sorry. Berarti ini tinggal kita ganti angkanya ya. Jadi yang kita anggap positif ini adalah pesawat B 0,4. Maka untuk yang A ini harus dikasih tanda negatif minus 0,8 C. Per 1 tetap sama. VA-nya tadi negatif minus 0,8 C dikali VB 0,4 C per C kuadrat. Ini karena ada C kuadratnya bisa dicoret ya. Hilang C kuadratnya. Ini tersisa 0,4 C ditambah minus ketemu minus jadi plus ya.
0,8C per 1 minus 0,8 kali 0,4 berarti adalah minus 0,32. Gini, ini hasilnya 1,2C per minus ketemu minus jadi plus 1 plus 0,32, hasilnya adalah 1,2 per 1,03 per 1,32 C. 1,2 dibagi 1,32 ini sama saja dengan 10 per 11 C. Jawabannya adalah yang A. Menurut pilot pesawat A, kecepatan pesawat B adalah 10 per 11 C. 10 per 11 kali kecepatan cahaya. Next, soal berikutnya. Soal nomor 19. Berapakah impuls yang bekerja ketika sebuah bola kaki bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah? Kemudian benda tersebut terpantul di lantai sehingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, impuls. Impuls itu bisa kita cari dengan massa dikali delta V. Di soal massanya udah tahu 2 kg. Nah, delta V-nya ini, delta V itu adalah selisih kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal gitu. Atau sebaliknya, yang penting positif ya. Sekarang kita tinjau. Ini awalnya ada bola di atas, jaraknya 10 meter. Kemudian sampai tanah, mantul kan? Mantul. Dia jadi berjarak 2,5 meter dari tanah. Misalnya kalau kita kasih tanda, berarti kan ini keadaan pertama, terus turun sampai tanah keadaan kedua. Ini kan geraknya ke bawah ya. Berarti ini ketika mencapai tanah, dia kecepatannya arahnya ke bawah. Nah, di sini nih kita nggak tahu berapa kecepatannya. Nah, terus habis itu dari bawah ini kita katakan kondisi 2 aksen gitu ya. 2 aksen ini kecepatannya jadi naik, berubah kan. Kita tanda ini V aksen. V aksennya berapa kita nggak tahu. Sampai di puncak, di sini di kondisi 3, ini kecepatannya adalah 0. Ini juga kondisi 1 awalnya 0 kecepatannya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita perlu menghitung V pada kondisi 2 dan V pada kondisi 2 aksen untuk menghitung delta V. Karena kan impuls itu adanya ketika bola ini terpantul dari tanah. Awalnya arahnya ke bawah, terus jadi ke atas. Sehingga kita bisa tuliskan delta V ini akan sama dengan V aksen dikurangi V pada kondisi kedua. Pertama kita cari dulu V-nya dulu ya pada kondisi kedua ya. Mencari V pada kondisi kedua. Kalau gerak jatuh bebas itu kan berlaku V itu akan sama dengan akar 2GH. 2 kali G-nya 10H, ketinggiannya kan adalah awalnya 10 meter di atas tanah ya. Jadi kita kali 10, berarti V-nya adalah 10 akar 2. Ini V pada kondisi kedua. Sekarang kita mencari V aksen pada kondisi kedua. Sama juga rumusnya. V aksen ini akan sama dengan akar 2GH, tapi hanya H aksen juga. H aksennya itu berapa? Yang ini 2,5. 2 kali 10 kali H aksennya 2,5, berarti ini adalah V aksennya sama dengan akar 50. Nah, berarti kita kembali ke sini. Untuk menghitung delta V, kita bisa dapatkan V aksennya akar 50 dikurangi, coba kita lihat ya. Kan akar 50 ini arahnya ke atas. Sementara yang 10 akar 2, V itu arahnya ke bawah. Maka kalau yang ke atas kita anggap positif, plus akar 50, maka yang ke bawah kita anggap negatif. Berarti minus 10 akar 2. Begini. Jadi delta V-nya adalah akar 50
tambah 10 akar 2. Delta V itu sama dengan 15 akar 2 meter per second. Tapi ini baru delta V ya. Kalau kita mau menghitung impuls ya tinggal kita kalikan dengan massa. Mari kita tuliskan di sini. Berarti impuls ini akan sama dengan massanya 2 kg, 2 kali delta V-nya 15 akar 2. Berarti jawabannya adalah 30 akar 2 kg meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 30 akar 2. Jawabannya yang A ya. Nomor 19 selesai. Kita lanjut ke nomor 20. Massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X banding Y adalah, oke, ini waktu paruh ya. Waktu paruh 2 hari itu artinya setelah 2 hari jumlah unsur berkurang setengah kali semula. Jadi misalkan awalnya X gram, setelah 2 hari dia berkurang jadi setengahnya, jadi setengah X gram. Setelah 2 hari lagi dia akan berkurang setengahnya lagi, setengah dari setengah X gram, berarti 1/4 X gram. Setelah 2 hari lagi dia akan berkurang lagi, setengah dari 1/4 X, jadinya 1/8 X gram. Setelah 2 hari berkurang lagi, setengah dari 1/8 X gram, berarti 1/16 X gram. Nah di sini dimintanya adalah menentukan Y itu berapa X gitu loh, dibandingkan X banding Y itu berapa. Nah ini dimintanya adalah setelah 8 hari. Kita cek dulu yang kita buat udah berapa hari ya. Kalau dari skema yang kita buat, kita sudah membuat 2 hari tambah 2 hari tambah 2 hari tambah 2 hari. Nah sudah 8 hari. Artinya 1/16 X ini sama dengan Y, karena di soal dibilang setelah 8 hari unsur tersisa Y gram. Berarti di sini bisa kita tulis 1/16 X itu sama dengan Y. Kalau ditanya X banding Y ya tinggal kita otak-atik ya, kita ubah-ubah ya. Ini kan sama aja 1 kali X, X/16 menjadi Y. Y itu sama dengan Y/1 gini kan. Tinggal kita balik aja. X, Y-nya pindah ke kiri bawah, 16-nya pindah ke atas kanan. Jadi X banding Y sama dengan 16 banding 1. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 21. Sebuah kapasitor 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arus 10 mA selama 10 sekon. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah, oke, rumus umum kapasitor bahwa kapasitas kapasitor itu sama dengan muatan per voltage atau beda tegangan. Di sini kan kita sudah tahu C-nya 200 mF atau 0,2 farad. Kalau kita jadikan farad ya dibagi 1000. Kemudian per Q per volt. Yang dicari adalah beda tegangannya, V-nya. Berarti kita perlu mencari Q. Gimana nyari Q? Q ini kan muatan. Muatan itu sama dengan arus listrik dikali waktu. Arus listrik kita sudah dapat di soal 10 mA, atau kalau kita jadikan ampere tinggal bagi 1000 jadinya 0,01 ampere. 0,01 dikali second, waktunya 10 second. Jadi Q sama dengan 0,1. Tinggal kita masukkan. Sehingga di sini kita bisa tulis 0,2 sama dengan 0,1 per V. Maka V-nya bisa kita dapatkan sebesar 0,1 per 0,2. Hasilnya adalah 0,5 volt. Kalau dalam milivolt berarti tinggal kali 1000, jadi 500 milivolt. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 21 kelar, sekarang kita lanjut nomor 22. Bola bermassa 500 gram dilempar mendatar dengan kelajuan 10 meter per second membentur dinding tembok, lalu bola dipantulkan kembali dengan kelajuan yang sama. Perubahan momentum bola adalah, nih berarti, ini misal tembok ya, ini tampak atas, awalnya bola dilempar dengan kelajuan 10 meter per second. Sampai sini dia kecepatannya tetap 10
meter per second. Tapi setelah dia mantul, kita tulis di bawah sini, dia kan arah kecepatannya pindah nih, mantul awalnya ke kanan jadi ke kiri karena kena tembok. Dibilang dipantulkan kembali dengan kelajuan yang sama, berarti 10 meter per second juga. Yang ditanya perubahan momentum bola. Ya udah, tinggal kita cari saja momentum awal. Momentum awal itu kan sama saja dengan massa dikali kecepatan awal. Massanya 500 gram, atau kalau kita jadikan kilogram, 500 ini jadi 0,5 kilogram begini ya. Kita masukkan 0,5 dikali kecepatannya 10. Kemudian P2 sama juga, M dikali V2 itu yang ini V1. Nah, masanya tetap sama 0,5, tapi V2 nya ini meskipun sama-sama 10 tapi arahnya berbeda. Kalau V1 kita anggapnya 10 meter per second karena arahnya ke kanan gitu ya, maka yang arahnya ke kiri kita kasih tanda minus 10 begini. Nah, tinggal kita hitung aja, P1 nya berarti 0,5 kali 10 5, P2 nya minus 5. Nah, selisihnya berapa nih? Dari 5 ke minus 5 berarti kan adalah 10, ya kan? Tinggal kita deltakan saja, berarti 5 dikurangi minus 5, hasilnya adalah 5 plus 5 atau 10. So, perubahan momentum bola adalah 10 kg meter per second. Nomor 22 selesai. Kita lanjut ke nomor 23. Air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sekian, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Rumus kalor. Q sama dengan MC delta T. Yang ditanya adalah Q, M itu massa airnya 2 kg. C itu kalor jenis 4,182. Ini 4186 atau 4,186 ya. Harusnya sih 4000 ya. Jadi ini nggak ada komanya nih. Tinggal 4186 kalor jenisnya. Delta T nya awalnya 40 jadi 70, berarti perubahannya adalah 30. Tinggal kita hitung 2 kali 4186 dikali 30 adalah 251.160 Joule. Jawabannya yang benar adalah yang C. Lanjut ke nomor 24. Jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Berapa jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 C searah kedua kota? Oke, ini kontraksi panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menurut kita yang di bumi yang diam itu panjangnya 800 km, itu bisa kita tuliskan L0 800 km. Kemudian kalau ada orang yang menempuh jarak sekian 0,6 C atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami kontraksi panjang. Jadi kalau dia ukur nanti hasilnya adalah kurang dari panjang yang kita ukur. Secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Panjang yang diamati oleh orang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu sama dengan panjang yang diamati oleh kita yang diam, orang yang diam, kali akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. L0 nya kan 800 kali akar 1 minus V. V nya itu adalah kecepatan orang yang melaju dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dalam hal ini 0,6 kali kecepatan cahaya. 0,6 C ada kuadratnya per C kuadrat. Nah, dari sini kita bisa hitung L sama dengan 800 kali akar 1 min 0,6 dikuadratkan jadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya bisa
kita coret. Jadi tersisa di sini adalah L sama dengan 800 akar 1 min 0,36. 1 min 0,36 itu kan sama saja 0,64. Akar 0,64 itu kan sama aja dengan 0,8. Nah sekarang 800 dikali 0,8 ini hasilnya adalah 640 km. Jawabannya soal ini adalah yang E. Soal nomor 24 selesai, kita lanjut ke soal nomor 25. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per second. Kita tulis dulu V 30 meter per second pada suatu tas tali. Amplitude gelombang tersebut adalah 10 cm, sedangkan panjang gelombangnya adalah 10 cm. Oh sama, amplitude sama panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu lambda ya, 10 cm, amplitude 10 cm. Hitung frekuensi dan periode gelombang tersebut. Oke. Jadi hubungan gelombang, cepat rambat gelombang itu kan V, itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi kalau kita udah tahu V-nya, tinggal kita masukkan 30. Lambdanya adalah 10 cm, berarti kita jadikan meter aja ya. 10 cm itu kalau jadi meter 0,1 kali kali F, frekuensi. F berarti sama dengan 30 dibagi 0,1, berarti 300. F-nya 300 Hz. Nah, periode itu biasanya disebelahkan T besar itu sama dengan 1/F. Kalau F-nya 300 ya berarti periodenya atau T besarnya adalah 1/300. Nah, 1/300 ini kan sama saja dengan 0,003 ya. Ya, 0,00333. Langsung saja kita pilih opsi jawaban yang tepat. Frekuensi 300. Ada B sama E. Terus yang periode 0,003 itu yang cocok yang B. Jadi jawaban nomor 25 ini adalah yang B.